Bayangkan skenario ini. Coba Anda pikirkan sejenak. Ada 3,5 juta dokumen yang tiba-tiba dirilis ke publik. Dan tumpukan kertas ini bukan sekedar urusan birokrasi biasa ya. Sama sekali bukan. Benar. Ini adalah kesaksian demi kesaksian yang merinci salah satu jaringan pelecehan dan perdagangan anak di bawah umur yang paling gelap dalam sejarah modern. Dan jaringan itu melayani tingkat atas kan? Level elit global? Betul sekali. Kita bicara soal deretan nama presiden, terus mantan Perdana Menteri, CEO raksasa teknologi, dan figur-figur paling berkuasa di planet bumi. Secara logika dasar ya, pengungkapan sebesar ini seharusnya memicu badai kan? Seharusnya begitu. Seharusnya ada revolusi global. Maksud saya, jutaan orang marah, turun ke jalan, menuntut sistem yang melindungi para predator ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi nyatanya dunia tampak melenggang begitu saja. Semuanya diam. Mengapa bisa begitu? Nah, menurut sebuah video analitis dari kanal YouTube Uncivilized, judulnya 75 Why the Epstein Files Didn't Start a Revolution, masyarakat modern itu tidak lagi memiliki kapasitas kognitif untuk marah. Kapasitasnya sudah habis. Persis! Dan hari ini, dalam eksplorasi mendalam kita akan membongkar tepatnya bagaimana pikiran kita semua, sadar atau tidak, sedang dilumpuhkan secara sistematis. Oke. Tapi sebelum kita membedah konsep kelumpuhan ini lebih jauh, ada satu catatan yang sangat krusial untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ini penting banget. Ya, silakan. Ini harus diperjelas. Video dari kanal Uncivilized ini bukanlah analisis ringan. Materi sumber yang kita bahas hari ini melempar berbagai tuduhan geopolitik yang sangat bermuatan. Sangat sensitif. Betul. Mereka menyeret nama elit politik Amerika Serikat, terus rejim Trump, politisi sayap kiri dan kanan, hingga dugaan keterlibatan operasi intelijen Israel. Di sini, posisi kita 100% netral. Kita tidak memihak sama sekali. Iya, tugas kita di sini bukan untuk berpihak atau memvalidasi klaim politik tersebut, kita juga tidak sedang membantahnya. Fokus dari pembahasan komprehensif kita murni untuk membedah narasi dan argumen yang disajikan oleh si pembuat video. Agar Anda bisa memahami perspektif yang mereka tawarkan ya. Tepat. Kita akan melihat lensa sosiologis dan psikologis yang mereka gunakan untuk merangkai teori manipulasi massa ini. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal manipulasi, video ini melempar satu konsep sosiologi yang menurut saya jadi fondasi utamanya, yaitu jendela Overton atau Overton window. Ah ya, jendela Overton. Buat Anda yang mungkin jarang dengar istilah ini, bayangkan saja sebuah bingkai imajiner. Bingkai ini menentukan ide atau peristiwa apa saja yang dianggap wajar oleh masyarakat pada suatu era. Batas normalitas lah ya. Betul. Kalau sebuah ide ada di dalam bingkai, orang akan menganggapnya sebagai kenormalan sehari-hari. Kalau di luar bingkai, orang akan menganggapnya gila, radikal, atau sangat tabu. Nah, argumen dari kreator video ini adalah bahwa bingkai kewajaran kolektif kita itu sudah ditarik dan digeser paksa. ditarik sampai melar ke titik yang sangat ekstrim. Gimana tuh penjelasannya? Jadi gini, pergeseran ekstrim itu tidak terjadi secara alami. Pembuat video berargumen ini terjadi lewat desensitisasi massal. Proses membuat publik mati rasa. Oke. Mereka mengajak kita melihat konteks waktu. Kapan sebenarnya dokumen file Epstein ini dijatuhkan ke publik? Publik saat ini kan tidak hidup di ruang hampa. Iya, betul. Dokumen hukum ini dirilis pada saat mata dan otak publik setiap harinya sudah dibombardir oleh kengerian visual tingkat tinggi. Kengerian visual yang sangat ekstrim ya. Sangat ekstrim. Video tersebut membandingkan secara tajam antara kesaksian tertulis dalam file Epstein dengan tragedi yang dilihat langsung oleh mata publik melalui layar ponsel mereka. Di media sosial kan? Iya. Maksud saya, kita hidup di era di mana jutaan orang menyaksikan langsung kehancuran masif di Gaza, lalu video tanpa sensor aksi bakar diri Aaron Bushnell, hingga kekerasan politik di Amerika Serikat. Semuanya terekam jelas. Betul. Secara biologis, otak manusia dirancang untuk bertahan hidup melalui mekanisme yang namanya habituasi. Jika Anda terus-menerus diserang oleh stimulus visual yang mengerikan, otak akan secara otomatis meredam respons emosional Anda. Jadi empati kita diputus sementara. Diputus sementara agar Anda tetap bisa berfungsi, bekerja, dan menjalani hidup sehari-hari tanpa menjadi gila. Wow. Mekanismenya mengingatkan saya pada orang yang menonton film horor ya. Gimana tuh analoginya? Coba bayangkan seseorang yang seumur hidupnya nggak pernah melihat adegan kekerasan. Terus tiba-tiba ditunjukkan film dengan adegan pembunuhan yang brutal.
Pasti shock berat. Dia pasti akan histeris, trauma, jantungnya berdebar kencang. Tapi kalau Anda mengikat orang itu di kursi, lalu memaksanya menonton adegan brutal selama bertahun-tahun, apa yang terjadi? Dia bakal kebal. Persis. Pada bulan ke-6, dia mungkin sudah bisa makan cemilan sambil melihat adegan berdarah di layar. Jadi, esensi argumennya adalah ketika sebuah naskah cerita seram disajikan, Dalam hal ini, teks kesaksian file Epstein. betul, segelap apapun isinya, teks itu nggak lagi punya kekuatan untuk memicu sinyal bahaya di otak kita. Tulisan di atas kertas, ya nggak bisa menandingi kengerian yang sudah terekam di retina mata kita tiap hari. Dan kreator video ini memperkuat argumen tersebut dengan pengalaman pribadinya yang menarik banget. Oh ya? Pengalaman apa? Dia dulu pernah bekerja mengedit rekaman-rekaman perang yang sangat eksplisit. Pada masa awal pekerjaannya, dia mengaku sering mual secara fisik. Nggak kuat liatnya ya? Iya, sampai nggak bisa tidur setelah melihat footage tersebut. Tapi, selang beberapa waktu, ketika dia kembali membuka dan menonton ulang rekaman yang persis sama, reaksi di kepalanya justru menyangkal kengerian itu. Sebentar, dia merasa videonya kurang serem? Betul, dia berpikir, loh, seingat saya dulu video ini terasa jauh lebih mengerikan, padahal kan piksel videonya tidak berubah sama sekali. Yang berubah ambang batas emosinya. 100%. Standar kengeriannya naik level karena dia sudah melihat banyak hal yang lebih buruk. Inilah yang terjadi pada Anda, pada kita semua saat men-scroll media sosial. Jadi, ketika jutaan halaman dokumen yang berisi teks dirilis, Ambang batas kewajaran masyarakat sudah didorong terlalu jauh ke jurang. Huruf hitam di atas kertas putih tidak lagi mampu menggunjang jiwa mereka. tapi tunggu dulu, saya agak tersendat di bagian ini. Pembuat video berargumen, publik mati rasa karena dokumennya hanya berupa teks. Tapi ada hal yang menurut saya sangat kontradiktif di sini. Kontradiktif gimana? Selama bertahun-tahun, justru publiklah yang menuntut dokumen Epstein ini dibukakan. Berbagai kelompok aktivis, jurnalis independen, mereka semua berteriak meminta transparansi. Benar, tuntutannya sangat masif. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ketika pemerintah akhirnya merilis dokumen-dokumen itu, bukankah publik pada dasarnya mendapatkan persis apa yang mereka perjuangkan? Transparansi penuh. Sekilas memang terlihat seperti itu. Lalu bagaimana bisa kreator video ini memutarbalikkan situasi dan menuduh bahwa memberikan transparansi itu justru adalah taktik untuk menutupi kebenaran? Bukankah itu terdengar nggak masuk akal? Yang paling menarik dari hal ini adalah video tersebut memperkenalkan konsep weaponized transparency. Transparansi yang dipersenjatai. Transparansi yang dipersenjatai. Ya, memberikan apa yang diminta publik tidak selalu berarti memberikan pencerahan. Terutama jika formatnya dirancang secara spesifik untuk menghancurkan kapasitas kognitif si penerima. Oh, oke. Mulai paham saya. Ingat, ada 3,5 juta dokumen yang dijatuhkan ke publik sekaligus. Video ini menganalogikan, kalau Anda mencetak semua dokumen itu ke dalam kertas fisik dan menumpuknya, Sebentar, tingginya seberapa kalau ditumpuk? tingginya bisa mencapai 2 kali Menara Eiffel. 2 kali Menara Eiffel. Wow. Bayangkan itu. Dan yang lebih krusial, tumpukan raksasa ini tidak dirilis dalam bentuk ringkasan eksekutif yang mudah dipahami. Dokumen ini dibuang dalam kondisi mentah. Mentah dan berantakan pasti. Sangat berantakan, tidak terorganisir dan dipenuhi oleh coretan sensor hitam raksasa. Reductions di mana-mana. Ya ampun. Jadi pada dasarnya kita disuruh mencari jarum petunjuk di dalam tumpukan dokumen setinggi 2 Menara Eiffel, dan parahnya, sebagian besar kalimat kuncinya sengaja dihitamkan dengan spidol tebal. Persis seperti itu. Format semacam itu pada dasarnya melumpuhkan institusi jurnalistik. Jurnalis investigatif dari media besar dengan sumber daya jutaan dolar saja pasti kewalahan membedah informasi sebesar itu. Apalagi warga sipil biasa kan, yang membacanya sepulang kerja sambil kelelahan. Betul. Lalu kita harus melihat kondisi medan pertempuran informasinya. Tumpukan data yang berat ini dilempar ke tengah ekosistem digital yang didominasi konten berdurasi pendek. Algoritma video 15 detik. Ya, rentang perhatian yang sangat singkat. Publik dituntut untuk punya fokus sekelas akademisi untuk membaca 3,5 juta halaman birokrasi, sementara tiap hari ponsel mereka menyela dengan ribuan notifikasi lain. Benar-benar nggak adil permainannya. Dan untuk menambah keputusasaan, video ini mencatat fakta bahwa 300 GB data yang dirilis itu ternyata hanyalah sebagian kecil. Sebagian kecil dari berapa totalnya?
Dari perkiraan 15 terabyte data yang sebenarnya disita oleh pihak berwenang dari properti Epstein. 300 giga dari 15 tera. Menggali informasi sebesar itu sepertinya memang didesain agar orang gagal sejak awal ya. Desain kegagalan yang sempurna. Ini kayak seseorang menuntut Anda menunjukkan di mana letak sehelai daun asli yang disembunyikan. Lalu Anda merespons dengan membuang jutaan daun palsu ke wajah orang tersebut di tengah badai angin. Analogi yang sangat pas. Anda memberi ilusi seolah-olah Anda sangat terbuka, padahal Anda sedang membunuh kemampuan orang tersebut untuk membedakan mana yang penting dan mana yang sampah. Publik benar-benar ditenggelamkan ke dalam lautan kebingungan. Dan lautan kebingungan itu diperpuruk oleh satu hal lagi, normalisasi kebohongan massal. Ah ya, kebohongan yang sudah jadi hal biasa. Video menyoroti pergeseran persepsi publik. Dulu, kalau terbukti ada satu kebohongan besar dari politisi, itu bisa memicu skandal nasional. Karir politiknya langsung tamat. Betul, tapi saat ini, ada asumsi di masyarakat bahwa semua entitas yang berkuasa secara default pasti berbohong. Ditambah lagi dengan deepfake AI dan fabrikasi informasi. Publik secara insting jadi nggak tahu cara mempercayai informasi apapun ya. Ya, jadi ketika dokumen Epstein ini muncul, respons pertama masyarakat bukan kelegaan. Respons mereka adalah sinisme. Mereka curiga, kenapa ini dirilis sekarang? Jangan-jangan ini cuma taktik pengalihan isu. Persis. Kebenaran telah kehilangan daya ledaknya. Kalau dipikir-pikir ya, kombinasi ini benar-benar siksaan mental yang mematikan. Di bagian 1, empati kita dimatikan oleh kekerasan visual. Di bagian 2, sisa energi kita dihancurkan oleh tumpukan dokumen raksasa dan deepfake. Dan apa hasil akhir bagi jiwa publik dari siksaan ganda ini? Putus asa murni. Publik pada akhirnya menyerah. Dan dari sinilah, video Uncivilized membawa kita ke dampak psikologis jangka panjang yang sangat krusial, yaitu learned helplessness. Atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini adalah kondisi kelumpuhan mental setelah seseorang mengalami kegagalan terus-menerus. Bisa kasih contoh sederhana bagaimana itu bekerja? Bayangkan Anda terjebak di dalam lift yang macet. Anda menekan tombol darurat sekali, nggak ada respons. Anda menekan 5 kali, berteriak, menggedor pintu sampai tangan Anda lecet. Tapi bantuan tetap nggak datang. Betul, pada satu titik Anda akan berhenti mencoba. Anda cuma akan duduk diam di lantai lift. Bukan karena pintu itu mustahil dibuka, tapi karena otak Anda telah menginternalisasi satu aturan baru. Bahwa sekeras apapun saya mencoba, nggak akan ada yang berubah. Tepat. Dan pembuat video berargumen bahwa kondisi inilah yang sedang menjangkiti jiwa masyarakat sipil saat ini. Penjelasan itu sangat masuk akal. Soalnya kalau kita lihat rekam jejak 1 dekade terakhir, publik tuh sebenarnya nggak cuma diam loh. Ya, mereka sudah protes besar-besaran. Orang-orang sudah menggedor pintu lift tuh berkali-kali. Kita melihat protes skala raksasa kasus George Floyd, terus protes hak perempuan, demonstrasi luar biasa untuk Palestina. Publik marah, mereka bergerak. Tapi mereka tidak melihat adanya perubahan struktural, kan? Nihil. Setelah semua ledakan energi itu, sistemnya tetap sama. Ditambah lagi, mesin kehidupan sehari-hari terus menguras tenaga. Inflasi, biaya sewa rumah yang mahal, berjuang untuk sekedar hidup dari bulan ke bulan sudah menghisap habis sisa energi mental seseorang. Sulit untuk marah kalau Anda kelelahan ya. Sebuah kemewahan. Anda nggak punya ruang di kepala untuk memikirkan kejahatan miliarder global saat Anda panik mikirin tagihan bulan depan. Dan khusus untuk kasus jejaring Epstein ini, ada satu anomali luar biasa yang bikin rasa tidak berdaya itu makin parah. Ketiadaan musuh bersama. Ah ya, penjahatnya bukan satu kelompok politik saja. Betul. Kalau ada kebijakan gila dari politisi sayap kanan, kelompok sayap kiri tahu mereka harus berdemo kemana. Kalau ada perusahaan nakal, aktivis lingkungan tahu gedung mana yang harus dikepung. Ada target. Jelas sasarannya. Tapi dalam kasus Epstein ini, video menguraikan bagaimana jaringan tersebut melibatkan nyaris seluruh pilar kemapanan. Tokoh elit sayap kanan, sayap kiri, CEO teknologi, akademisi. Semuanya terlibat. Ini kayak Anda mau melawan gurita raksasa di dalam kegelapan. Kalau musuhnya ada di semua sisi spektrum politik, kemana Anda harus mengarahkan protes Anda? Kalau semuanya terasa korup, maka tidak ada yang terasa bisa ditindaklanjuti. Dan apa yang tidak bisa ditindaklanjuti, perlahan menjadi hal yang bisa diterima.
Kelumpuhan absolut itulah yang menjadi gerbang pembuka menuju manipulasi tahap akhir. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, saat publik sudah bingung dan apatis, ada ruang kosong yang luas. Ruang kosong dalam wacana publik ya. Ya, media arus utama segera masuk untuk mengisi kekosongan tersebut. Mereka membentuk narasi yang aman bagi para elit. Ini membawa kita pada argumen video yang menuduh adanya operasi intelijen tingkat tinggi. Oke, disinilah kita harus benar-benar masuk ke inti klaim pembuat video. Jadi, apa sebenarnya arti dari semua ini? Sekali lagi, bagi Anda yang mendengarkan, kami tegaskan bahwa poin-poin berikut adalah argumen murni dari kreator Uncivilized. Kami hanya membedah laporannya. Betul, kami tidak memvalidasi kebenaran klaim ini. Pakar, bagaimana tepatnya video ini menuduh media menyempitkan skala skandal raksasa ini? Video berargumen bahwa media arus utama membingkai kasus ini sekedar sebagai cerita tentang orang kaya yang mesum. Mereka menyamakannya dengan skandal selebriti seperti Didi atau Harvey Weinstein. Jadi, direduksi jadi masalah moralitas individu saja. Betul. Namun, video menuduh bahwa narasi itu sengaja dipakai untuk menutupi operasi yang jauh lebih terstruktur, yaitu operasi pemerasan atau blackmail intelijen tingkat tinggi. Pemerasan yang diorkestrasi oleh siapa menurut video tersebut? Secara eksplisit, video ini menuding Mossad intelijen Israel. Wow, Dan mereka memberikan detail spesifik untuk mendukung argumen itu kan? sangat rinci. Misalnya pesawat Lolita Express milik Epstein, video menduga itu bukan sekedar pesawat mewah, melainkan dipasangi perangkat kabel audio dan video tersembunyi. Untuk merekam tokoh-tokoh kuat Amerika Serikat sebagai alat pemerasan. Tepat sekali. Video juga menggali latar belakang Ghislaine Maxwell. Ayahnya, Robert Maxwell, dimakamkan di Mount of Olives dengan kehadiran petinggi intelijen Israel. Pemakaman yang sangat luar biasa untuk seorang pengusaha media. Sangat janggal menurut video tersebut. Lalu ada argumen tentang intensitas hubungan Epstein dengan figur politik dari Israel, terutama mantan Perdana Menteri Ehud Barak. Kedekatannya sangat intens ya. Ya, video mengklaim staf Epstein menyebut sebagian area apartemennya sebagai apartemen Ehud. Epstein diduga memfasilitasi perkenalan kepentingan Israel dengan elit teknologi AS, seperti Palantir dan Peter Thiel. Dan ada klaim soal senjata siber juga. Iya, video menuduh ada indikasi percobaan pengadaan senjata siber untuk Israel. Ada juga tuduhan bahwa Alan Dershowitz menjadi perantara dan keterlibatan diplomat Norwegia terkait perjanjian Oslo. Kalau kita rangkum semua tuduhan dari video ini, ada satu pertanyaan kritis yang menurut saya jadi pukulan telak dari argumen mereka. Pertanyaan apa itu? Video tersebut bertanya, bayangkan seandainya Epstein diketahui mencari senjata siber, atau melakukan pemerasan untuk Tiongkok, atau untuk Rusia, atau Kenya. Pasti reaksinya beda. Media arus utama di AS pasti akan membahasnya tanpa henti. Senat akan menggelar dengar pendapat bulan-bulan. Tapi, argumen video menyatakan, karena dituduh melibatkan Israel, narasi itu ditekan. Media malah mengalihkan isu ke penyimpangan seksual atau menyebar spekulasi ke Rusia. Mengaburkan fokus publik. Dan ingat konteks globalnya, di saat AS seolah berhasil meredam dampak struktural ini, video mencatat investigasi nyata justru berlangsung di setibaknya 10 negara lain. Berarti negara lain bertindak ya? Iya. Di Inggris, Pangeran Andrew disingkirkan dari kehidupan publik. Di Norwegia, figur diplomat terkait dipaksa mundur. Tapi di AS, pusat dari operasi ini, mekanisme peredam narasi bekerja sempurna. Jadi ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Skandal Epstein tidak memicu revolusi, bukan karena orang pada dasarnya tidak peduli kan? Bukan. Menurut video tersebut, itu karena ada kombinasi sistematis. Pertama, desensitisasi visual yang brutal. Kedua, manipulasi informasi yang berlebihan. Membanjihi publik sampai bingung. Ketiga, kelelahan mental dan ekonomi. Dan keempat, pembingkaian media yang mengalihkan perhatian dari isu pemerasan intelijen global. Ini adalah upaya mendorong masyarakat untuk menormalisasi hilangnya moralitas. Dan bagi Anda yang mendengarkan, pemahaman ini sangat krusial. Ini bukan sekedar teori konspirasi tentang pulau pribadi di masa lalu. Ini tentang hari ini. Sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Ini tentang bagaimana algoritma, siklus berita, dan kelelahan mental Anda sendiri sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh Anda anggap sebagai kejahatan.
Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Satu pemikiran terakhir untuk direnungkan yang bahkan melampaui sumber kita hari ini. Apa itu? Yang sangat jelas, anak-anak yang nyata, lalu bagaimana respons kita di masa depan? Saat kita menghadapi teknologi yang lebih maju, Ya, saat kita menghadapi kejahatan algoritmik atau eksploitasi digital massal, di mana pelakunya bukanlah manusia berwajah, melainkan barisan kode tanpa bentuk. akankah kita bahkan menyadari bahwa kita sedang disakiti? Itu pertanyaannya. Kalau hari ini saja kita bisa dikondisikan untuk kebas, masa depan eksploitasi digital akan jauh lebih senyap. Wow, itu pemikiran penutup yang sangat tajam. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah ikut dalam eksplorasi mendalam hari ini. Jaga pikiran Anda tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan komprehensif kita selanjutnya.